Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah tafsir psikologi yang beranggotakan 1. Dara Ayu Purbaningrum, 2. Laili Usdiana, 3. Putri Amalia Soleha akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Perilaku Manusia dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku memiliki arti sebagai suatu reaksi dari setiap individu terhadap suatu rangsangan atau lingkungan. Dalam agama, perilaku baik merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia ke dunia, yaitu untuk menghambakan dirinya terhadap Tuhan. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh dari perilaku manusia. Di antaranya yaitu 1. Faktor genetika, 2. Sikap yang menjadi ukuran tingkat ketertarikan seseorang terhadap perilaku tertentu, 3. Pengaruh tekanan sosial terhadap perilaku, dan yang keempat yaitu kepercayaan mengenai sulit tidaknya dalam berperilaku. 2. Perilaku manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah Allah menjadi wakil Tuhan di muka bumi yang memegang mandat untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan manusia mengelola serta mendayagunakan apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidupnya. Dengan demikian, hal ini berarti ia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dan karenanya mengetahui seluk-beluk bumi. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk terbaik. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk makhluk yang paling sempurna dari segi bentuk dan rupanya. Setiap manusia yang dilahirkan di bumi adalah makhluk terbaik di antara ratusan juta pesaing lainnya yang akan lahir ke muka bumi. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk perubah. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, yakni Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah tidak akan merampas nikmatnya dari manusia meskipun ia melakukan maksiat. Ini dapat terjadi pada realitas empirik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sukses dalam keduniawian. Sementara Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali terdapat perubahan pada diri mereka atau orang lain yang mengamati mereka atau sebagian dari kaum mereka. Pembahasan yang ketiga yaitu perilaku manusia dalam psikologi. Dalam ilmu psikologi terdapat beberapa aliran yang mengemukakan mengenai perilaku manusia. Di antaranya yaitu 1. Aliran psikoanalisa. Aliran psikologi tertua dalam bangunan psikologi modern yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yaitu pada tahun 1856 sampai 1939. Aliran ini menekankan analisis struktur kepribadian manusia yang relatif stabil dan menetap. Dalam perspektif aliran ini, manusia memiliki 3 struktur kepribadian: aspek biologis, psikologis, dan sosiologis. Ketika manusia dilahirkan, ia hanya mempunyai ide atau dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan. Dalam perkembangan selanjutnya, tumbuhlah superego dalam diri manusia. Superego terbentuk ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.
Yang kedua, aliran behaviorisme. Aliran yang menekankan teorinya pada perubahan tingkah laku manusia. Aliran ini menolak struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap. Ia berkeyakinan bahwa tingkah laku seseorang mudah berubah dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Skinner, yaitu pada tahun 1904 sampai 1990, pelopor utama behaviorisme, berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian operan. Spallanzani di atas menunjukkan pula bahwa dinamika struktur kepribadian manusia tidaklah berbeda dengan dinamika hewan. Temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian hewan dalam aliran ini seringkali diaplikasikan untuk menelaah konsep manusia, padahal tingkah laku hewan sangat jauh berbeda dengan tingkah laku manusia, baik dilihat dari sisi asumsi maupun makna tingkah laku yang diperbuat. Teori strukturnya diasumsikan dari konsep manusia yang netral, tidak memiliki potensi bawaan apapun. Tingkah laku yang ada merupakan wujud dari kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan. Yang ketiga, aliran humanistik. Aliran yang menekankan pada kekuatan dan keistimewaan manusia. Manusia lahir dengan citra dan atribut yang baik dan dipersiapkan untuk berbuat yang baik pula. Di antara citra baik itu adalah sifat-sifat dan kemampuan khusus manusia seperti berpikir, berimajinasi, bertanggung jawab, dan sebagainya. Orientasi aliran ini lebih menekankan pada pola-pola kemanusiaan, sehingga ia lebih dikenal sebagai aliran yang berpaham humanisme. Walaupun psikologi humanistik telah dipengaruhi oleh psikoanalisis dan behaviorisme, namun ia mempunyai ketidaksesuaian yang sangat berarti. Bahkan dapat dikatakan psikologi humanistik hadir untuk mengkritisi kedua aliran sebelumnya yang dipandang telah melakukan dehumanisasi yang menafikan citra unik manusia. Yang terakhir yaitu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal lahir sebagai kelanjutan dari psikologi humanistik dan dapat dikatakan menjadi mazhab keempat dalam dunia psikologi. Psikologi transpersonal menggabungkan tradisi psikologis dengan tradisi agama-agama besar dunia. Lahirnya aliran keempat dalam psikologi tersebut merupakan respon dari pemikiran psikolog modern yang menafsirkan pentingnya dimensi spiritualitas, khususnya dalam memaknai fenomena perilaku unik manusia yang membutuhkan analisis khusus dari teori-teori psikologi yang berbasiskan spiritualitas agama. Karena boleh jadi dalam teori psikologi modern, perilaku tersebut merupakan ekspresi patologis, sementara dalam perspektif spiritualitas, agama diyakini sebagai perilaku yang mencerminkan aktualisasi atau realisasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.